Ada tren kemunduran demokrasi. Bagaimana kemudian perubahan demokrasi dari era reformasi hingga sekarang? Jadi memang pada masa reformasi itu kan Kebebasan bicara di era digital yang dilakukan anak muda ini apakah sudah membahas substansinya, Ibu? Atau masih di permukaan saja, Ibu? jadi salah satu yang kami temukan baik melalui kajian-kajian kami maupun juga proses kami menjalankan edukasi publik terutama kepada anak-anak muda itu ada. Lalu bagaimana, Bu, caranya agar anak muda ini menjadi pemilih yang cerdas? Bagaimana cara mengedukasinya, Bu? Pertama, anak-anak muda perlu memahami bahwa Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU RI bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat inspiratif dan membanggakan. Dewan Penasehat Public Virtue, Ibu Anita Wahid. Apa kabar, Ibu? baik Mbak Nona. Mbak Nona baik juga? Baik, Ibu. Beliau adalah sosok yang sangat istimewa. Baik Ibu Anita saat ini sebagai Dewan Penasehat Public Virtue. Nah, Ibu, saya dan teman pemilih ingin tahu lebih jauh. Public Virtue itu bergerak di bidang apa? Apa yang sedang dikerjakan Public Virtue saat ini, Ibu? Oke. Jadi Public Virtue, lengkapnya sih Public Virtue Research Institute. Jadi ini adalah sebuah lembaga non-profit yang memang fokusnya adalah pada aktivisme yang berbasis riset. Dari sejak tahun 2013 kami ini telah melakukan banyak sekali kajian dan menyoroti aneka perkembangan kemajuan maupun kemunduran demokrasi. Pokoknya semua yang terkait dinamika demokrasi itu kami lakukan kajian dan pendalaman terhadap isu-isu tersebut. Dari mulai isu Papua, isu pelanggaran HAM, yang terutama sekali akibat agenda pembangunan gitu ya. Terus kemudian isu-isu terkait dengan disinformasi, misinformasi atau kita kebanyakan nyebutnya sebagai hoax gitu. Atau isu-isu pelanggaran hukum, isu-isu yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan lain-lain. Nah, selain bentuknya aktivisme berbentuk kampanye, kami juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan edukasi publik terkait dengan demokrasi dan demokratisasi. Bentuknya macam-macam, ada sekolah demokrasi buat anak-anak muda, ada program namanya Social Justice Leader Protection. Jadi ini kita belajar rame-rame untuk gimana sih caranya melindungi para pemimpin keadilan sosial kayak misalnya para aktivis, mahasiswa, jurnalis gitu ya. Dan ini gimana cara melindungi mereka di 4 bidang, misalnya dalam bidang fisik, secara hukum, di wilayah digital juga, lalu memastikan secara psikologis dan mental mereka juga terlindungi gitu ya, dan segala macam terkait itu. Kami juga banyak sekali fokus pada mengangkat suara-suara anak muda dalam bentuk buku, tulisan-tulisan mereka terkait demokrasi. Terus kami juga melakukan program-program edukasi pemiluan maksudnya, terkait dengan regulasi pemilu seperti apa, terus kemudian disinformasi dan misinformasi yang terkait dengan pemilu yang kayak gimana, bagaimana kriminalisasi undang-undang ITE misalnya terhadap penggunaan hak kebebasan berekspresi. Terus ada lagi misalnya sekolah politik gitu, termasuk juga misalnya sekolah demokrasi lingkungan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya pendidikan ini kami sediakan ruang terutama sekali buat anak-anak muda, Mbak. Baik, Ibu berbicara mengenai research. Tentu Public Virtue ini kan ada kajian, Bu. Nah, ada nggak, Bu, kajian dari Public Virtue yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia? Banyak sekali sebenarnya, Mbak. Gitu Banyak ya. sekali. Ini kalau kita bicara hanya dari fokus dari demokrasinya aja ya. Kalau kami melihat sebenarnya bahwa dalam cukup lama lah gitu, sekitar 10 atau mungkin lebih 15 tahun terakhir, memang banyak sekali kemunduran demokrasi yang terjadi gitu. Dan puncaknya justru akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir. Kemunduran demokrasinya itu di dalam berbagai aspek dan di dalam berbagai perangkat demokrasi sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin demokrasi, terutama sekali di anak-anak muda, seringkali mereka berpikir bahwa demokrasi itu adalah mengenai kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara. Padahal sebenarnya kalau kita bicara demokrasi, ruang lingkupnya tuh sangat luas. Kita bicara instrumen-instrumennya aja gitu, termasuk misalnya pemilu.
Lalu kita bicara mengenai institusi-institusi demokrasi, institusi yang memastikan bahwa ada misalnya perlindungan HAM terhadap warga negara, ada kepastian hukum, ada dan yang juga adil gitu. Ada misalnya hukum-hukum dan regulasi yang memastikan bahwa pejabat publik itu wajib dibatasi ruang geraknya, terutama sekali kewenangannya, dan wajib bertanggung jawab terhadap rakyat. Terus kemudian ada lagi kita bicara mengenai proses public policy making gitu ya, pembuatan kebijakan-kebijakan. Nah, di dalam berbagai macam instrumen, aspek dan institusi ini banyak sekali gitu kemunduran-kemunduran yang terjadi. Misalnya kita bicara mengenai bagaimana hukum-hukum, aturan-aturan itu yang tiba-tiba sekarang gitu cepet banget gitu terjadinya. Kita nggak tahu bahwa ada undang-undang ini lagi digodok gitu atau lagi dibahas, ujuk-ujuk 2 minggu kemudian udah disahkan gitu. Padahal dalam proses pembuatan kebijakan publik, proses pembuatan hukum itu ada banyak sekali fase-fase yang harus dilewati, termasuk diantaranya adalah melakukan konsultasi kepada banyak stakeholder gitu, terutama sekali rakyat gitu. Ada proses dengar pendapat dan seterusnya. Itu mengakibatkan akhirnya banyak sekali hukum-hukum baru yang sembarangan banget gitu, baik prosesnya, kemudian hasilnya, pasal-pasal di dalamnya yang sangat rentan untuk mencederai demokrasi gitu. Salah satunya di wilayah itu. Kita juga melihat banyaknya penggunaan perangkat hukum terutama sekali dan juga penegak hukum untuk merepresi kebebasan berekspresi hanya untuk kepada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya terutama sekali adalah kelompok-kelompok yang berusaha untuk melakukan kritik yang sebenarnya sangat penting. Dalam ranah demokrasi kritik itu sangat penting. Tetapi belum lagi kemudian kita melihat bagaimana penggunaan polarisasi juga sangat berpengaruh terhadap kemunduran demokrasi kita. Karena kemudian masyarakat jadi sangat dikotomis dalam melihat berbagai macam kasus. Antara jadinya adalah hanya sekedar pro pemerintah atau anti pemerintah, hater atau lover gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita punya banyak sekali ruang yang bisa kita gali, kita eksplorasi untuk belajar sebenarnya yang diputuskan ini adalah sesuatu yang memang akan berdampak positif buat rakyat atau tidak, akan mencederai demokrasi atau tidak. Jadi demokrasi bukan cuma sekedar bebas ngomong gitu, tetapi ada berbagai macam instrumen, perangkat, institusi yang perlu kita perkuat dan perlu kita jagain. Baik, menarik, ini ada tren kemunduran demokrasi. Sebetulnya kalau dilihat literatur ya Bu, tren kemunduran demokrasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di dunia. Ini Betul. ada trennya sebetulnya. Nah, menarik untuk berbicara menyoroti demokrasi di Indonesia ya Bu. Bagaimana kemudian perubahan demokrasi dari era reformasi hingga sekarang? Karena kita tahu kita sudah 26 tahun pasca reformasi ya Ibu. Nah, bagaimana ini Bu demokrasinya? Jadi memang pada masa reformasi itu kan ada amanat reformasi ya, beberapa poin amanat reformasi yang dituntut oleh masyarakat pada saat itu untuk diberlakukan. Termasuk diantaranya adalah anti KKN yang dalam hal implementasinya kemudian dibangunlah KPK gitu sebagai bagian dari anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Terus kemudian dibangunlah ombudsman untuk memastikan ada yang mengawasi ASN dan pejabat publik dan juga pelaksanaan kepemerintahan. Lalu kemudian ada Komnas HAM yang sebenarnya sudah ada sebelum masa reformasi terjadi, yang memastikan tidak ada pelanggaran HAM, dan apabila ada kasus-kasus itu diusut apakah memang mengandung pelanggaran HAM atau enggak. Nah, proses demokratisasinya itu sendiri kan sebuah proses yang jatuh bangun ya gitu. Bukan sesuatu yang mudah. Kita lagi bicara mengenai mengubah tatanan nggak cuma di wilayah pemerintahan, nggak cuma di wilayah parlemen, tetapi juga bagaimana cara pandang kita sebagai warga negara gitu. Kita biasa di dalam masa otoriter dianggap warga negara itu nggak penting gitu. Warga negara itu ibaratnya hanyalah hubungan dengan pemerintah dalam hal ini waktu itu presiden gitu ya, itu adalah seperti layaknya raja dengan rakyatnya gitu. Yang raja bertitah apa, rakyatnya harus ikut gitu. Nah, kita kan lagi berusaha untuk membalik mindset itu. Dulu orang berpikir bahwa kalau dalam konteks raja dengan rakyat, maka
well-being mereka, kesejahteraan mereka gitu, kehidupannya mereka itu sangat bergantung pada welas asih rajanya kan. Dulu juga kita melihatnya begitu, kita bergantung pada welas asih pemerintah. Tetapi kan tidak seharusnya begitu kalau kita bicara mengenai hak sebagai warga negara. Kita punya hak untuk menuntut. Nah, mindset seperti itu aja susah mengubahnya gitu, butuh waktu yang cukup lama. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa sebenarnya kenapa dulu masa otoriter itu bisa bertahan sedemikian lama, ya karena pasti ada orang-orang yang diuntungkan. Dan orang-orang ini kan nggak kemudian diam aja ya. Selama proses demokratisasi kita berusaha membangun berbagai macam instrumen dan institusi demokrasi, mereka juga berusaha untuk membangun kembali masa-masa dahulu di mana mereka berjaya, di mana mereka punya kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh rakyat. Nah, maka kita ngelihat banyak sekali kemudian perlawanan terhadap proses demokratisasi ini. Termasuk terutama sekali yang paling kelihatan itu adalah perlawanan terhadap KPK. Ya, dan KPK sebagai institusi yang dibuat pasca reformasi yang paling kuat itu adalah karena support masyarakat yang luar biasa besar dan rasa percaya mereka terhadap institusi ini yang paling besar. Nah, perlawanan-perlawanan yang terhadap KPK inilah yang sebenarnya kemudian membuka ruang, karena akhirnya kan kita tahu ya kebobolan gitu tahun 2019 gimana ada calon pimpinan KPK yang sebenarnya tidak memenuhi syarat terutama sekali dalam hal etika gitu, dan sudah ditengarai memiliki pelanggaran-pelanggaran etika, tetapi justru dipilih sebagai komisioner gitu. Kemudian kita ngelihat juga bagaimana kemudian staf-stafnya yang justru bagus-bagus, yang sangat berprestasi dalam penegakan anti korupsi malah justru dilepas melalui tes wawasan kebangsaan gitu misalnya. Nah, proses itu sebenarnya kemudian membuka ruang yang luar biasa besar untuk melakukan pelemahan terhadap institusi-institusi demokrasi yang lainnya. Jadi sejak saat itu kita lihat itu ya, kayak tadi yang saya bilang Omnibus Law itu proses pembuatannya berapa lama, ujuk-ujuk aja tiba-tiba jadi gitu. Terus kemudian memanfaatkan polarisasi untuk membuat masyarakat jadi ngelihatnya dikotomis banget antara pro pembangunan atau anti pemerintah misalnya. Terus kemudian kita ngelihat semakin lama militerisme di Papua juga semakin kencang, membuat Papua jadi semakin jauh dari Jakarta, dan kita semakin sulit untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Terus kemudian macam-macam lah, ada revisi undang-undang Minerba lah, ada kemudian RKUHP dan berbagai macam undang-undang itu kemudian muncul. Terakhir adalah keputusan MK gitu ya, yang kemudian membuat kita bertanya-tanya apakah sebenarnya nih memang kita sudah di titik paling bawah gitu ya dalam demokrasi kita atau kita masih bisa bounce back, kita masih bisa balik lagi untuk naik ke atas. Tetapi memang saat ini kondisinya seperti itu. Kalau misalnya kita sekarang lihat gitu, bandingkan dengan jajak pendapat beberapa bulan yang lalu yang dilakukan oleh Litbang Kompas ke masyarakat, itu lebih dari 50% Mbak, orang-orang yang menyatakan sekarang udah takut untuk bicara gitu. Terus selama masa pemilu ini kita juga ngelihat gitu banyaknya kelompok-kelompok yang terutama sekali di wilayah-wilayah ya, di berbagai macam wilayah, mereka takut untuk misalnya bersuara menyatakan pendapat atas intimidasi yang mereka rasakan gitu, yang terkait dengan kepemiluan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari demokrasi yang semakin lama semakin dirusak gitu. Dan termasuk diantaranya juga adalah bagaimana kita kemudian semakin mengizinkan pejabat publik untuk menyuarakan hal-hal yang sebenarnya sangat bertentangan dengan etika demokrasi gitu. Misalnya sebagai pejabat maunya dielu-elukan gitu. Kalimat kayak gini loh, kayak yang kamu nggak tahu saya siapa itu, yang terus kemudian mengharapkan diperlakukan sangat kayak raja gitu ya, itu kan sekarang jadi normal banget gitu. Padahal di masa reformasi itu sempat hilang gitu. Jadi ya memang prosesnya makin lama makin semakin menyulitkan buat kita untuk berdemokrasi. Apalagi kemudian undang-undang ITE sangat banyak dipergunakan untuk menekan ya. Kalau kita ngelihat datanya SafeNet gitu misalnya, mereka bilang bahwa ternyata yang paling banyak ditekan menggunakan undang-undang ITE itu adalah jurnalis. Gitu, dan aktivis lah itu. Dan siapa yang paling banyak menggunakan undang-undang ITE? Pejabat, Mbak.
gitu, dan politisi gitu. Jadi kan bingung ya kita gitu. Harusnya kan mereka justru yang paling paham mengenai hukum ini dan harusnya justru memastikan bahwa masyarakat itu bebas untuk mengkritik, dan bahwa mereka ada di dalam posisi itu adalah posisi yang diamanahkan oleh masyarakat untuk menjalankan berbagai macam kegiatan kepemerintahan untuk memastikan masyarakatnya terjamin gitu semua hak-haknya. Jadi ya ruang bicara kita makin kecil, kemudian kemudian juga kita melihat bahwa lingkungan informasi kita banyak banget dikotorin dengan berbagai macam propaganda yang menjelek-jelekan terutama sekali demokrasi defenders gitu ya, para pembela demokrasi, terus kemudian banyak sekali dikotori dengan berbagai macam hoax gitu mengenai orang-orang, doxing dan segala macam. Jadi memang kalau kita bicara mengenai demokrasi, betul seperti yang Mbak Nona bilang, di seluruh dunia memang trennya seperti ini, terutama sekali juga karena memang ada tren dalam penggunaan pola-pola populism communication gitu, komunikasi populis. Kalau orang-orang yang menggunakan komunikasi populis itu kan tendensinya adalah untuk memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang ingin berjuang demi semuanya gitu, dan kita ini adalah yang memegang kebenaran. Jadi kalau komunikasinya komunikasi populis ini cenderung menciptakan gap gitu, ruang antara kelompoknya, pendukungnya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, kalau kita lihat seluruh dunia sekarang kejangkitan itu gitu ya, makanya semakin memudahkan demokrasi makin rentan. Karena mereka merasa sebagai pemegang kebenaran, maka mereka juga merasa berhak untuk menentukan orang lain harus bagaimana gitu. Disitulah yang kemudian hak-haknya orang lain seringkali ditindas. Baik Ibu, menarik. Nah, setelah segmen ini kita akan berbicara lebih jauh tentang kebebasan berbicara Ibu. Baik, jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, di segmen kedua ini kita akan membahas tentang sosial media dan pemilih muda. Baik Bu, tadi kalau nggak salah ada data yang menyebut bahwa 50% masyarakat takut bicara sekarang ya Bu. Tapi data juga menunjukkan Bu bahwa ini kalau kita lihat dari timeline kita kan sudah menyelenggarakan beberapa kali debat Bu. Dan di puncak hari debat biasanya itu ramai sekali volume pembicaraan di media sosial begitu Bu. Nah, kebebasan bicara di era digital yang dilakukan anak muda ini apakah sudah membahas substansinya Ibu atau masih di permukaan saja Ibu? Oke. Jadi salah satu yang kami temukan baik melalui kajian-kajian kami maupun juga proses kami menjalankan edukasi publik terutama kepada anak-anak muda, itu ada beberapa hal yang menarik. Sebenarnya kami berhasil menemukan beberapa hal yang menarik. Yang pertama, minat dan antusiasme anak muda terhadap demokrasi itu sangat tinggi sekali gitu, terutama sekali yang terkait dengan social justice gitu, keadilan sosial. Tapi masalahnya adalah sumber informasinya nggak banyak gitu, dan kalaupun ada itu sumber informasinya mereka tidak kenali. Mereka harus benar-benar niat banget nyari untuk bisa dapetin gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, tadi itu ya, anak muda juga seringkali ngelihat demokrasi hanya sebatas bebas berbicara, tetapi tidak memahami bahwa ada aspek yang jauh lebih banyak daripada hanya sekedar bebas berbicara di dalam demokrasi. Terus kemudian hal lain yang menarik itu juga adalah bahwa ada gap yang luar biasa besar antara tuntutan terhadap anak muda dengan bimbingan yang diberikan kepada mereka. Masih ingat gak kalau orang-orang boomers nih ya gitu, biasanya kalau ceramah ngomongin soal anak muda, ngomonginnya adalah anak muda adalah pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan, yang akan membimbing, mengubah segala macam lah gitu ya, banyak banget. Jadi kayak ada beban yang luar biasa besar disematkan kepada anak muda, dibebankan kepada mereka, tetapi mereka nggak diberi ruang yang cukup yang memang mereka butuhkan untuk bisa menjadi pemimpin itu gitu. Jadi gapnya jauh banget. Apalagi terutama bagaimana kita ngelihat ya interaksi antara generasi yang tua sama yang bawah, aduh anak muda tuh sering banget disalahin kan.
dasar nih anak muda nggak ngerti ginian, nggak ngerti demokrasi, nggak ngerti masa orde baru, nggak ngerti itu segala macam. Diajarin nggak sih? Ya sebenarnya kan gitu. Terus kemudian anak muda nggak tahu sopan santun, padahal ternyata yang anak muda lakukan hanyalah berbeda pendapat. Tetapi karena generasi sebelumnya memang sudah diajarin bahwa kepada orang tua kita itu nggak boleh mendebat gitu. Kalau mendebat itu kurang ajar. Ya, jadi itu tetap dipaksakan kepada anak muda gitu. Terus anak muda juga kalau misalnya diminta jadi pemimpin, tapi dalam berbagai macam kesempatan diskusi, udah kamu kan belum punya pengalaman, kamu dengerin aja gitu. Ya nggak matching dong gitu ya. Atau dalam berbagai macam keorganisasian disuruhnya untuk melakukan hal-hal yang ete-ete, bukan untuk mimpin gitu. Udah kamu bagian yang ngangkat kursi dan segala macam gitu. Jadi gap ini besar sekali. Nah ini yang ketiga yang temuannya mengenai anak muda. Yang terakhir bahwa anak muda itu juga punya kerentanan terhadap propaganda, disinformasi dan misinformasi. Dulu kita punya asumsi bahwa anak muda brojol di usia di masa digital, dalam usia 1 tahun 2 tahun udah megang gadget gitu, sehingga mereka seharusnya sebagai digital native ngerti bagaimana caranya memfilter informasi. Bagian itu memang ada benarnya. Tetapi di satu sisi lain ternyata mereka juga tetap rentan terhadap hoax gitu dan juga propaganda, tetapi kenapanya itu berbeda dibandingkan yang lebih tua. Kalau yang misalnya generasi boomers gitu, kenapa mereka rentan terhadap hoax? Karena ternyata pas muda itu dapat informasinya dari TV, dari koran, dari radio, dari majalah yang tahu kita redaksinya siapa, kantornya di mana, artikel yang ini siapa yang nulis jurnalisnya. Kalau ada apa-apa bisa melayangkan surat keberatan dan seterusnya. Kalau sekarang kan semua orang bisa menciptakan apapun dan disebarkan kepada siapapun, dan bahkan bisa juga memperlihatkan seakan-akan ini adalah informasi dari sumber informasi yang sangat valid gitu. Nah, orang-orang yang lebih senior itu memperlakukan informasi yang mereka dapatkan di internet seperti seakan-akan mereka dapatkan dari koran atau dari media mainstream gitu. Sementara anak muda ternyata rentannya itu adalah karena 2 faktor. Pertama, peer groups. Teman-temannya pada berpikir apa, maka itu yang akan mereka percayai juga. Terutama sekali kalau ada peer groupnya yang jauh lebih lantang dan lebih asertif gitu ya. Nah kalau misalnya peer groupnya itu pada percaya hoax, ya udah mereka juga ikutan percaya jadinya. Dan karena ada peer pressure biasanya nggak berusaha untuk membantah. Ya, tentu saja nggak semuanya ya, kita semua hal yang kita bahas di sini nggak kemudian semua anak muda kayak gini, enggak. Nah satu lagi yang terkait dengan kerentanan anak muda terhadap disinformasi, terutama terkait dengan pemilu ini, itu adalah terkait dengan orientasi mereka terhadap bagaimana mereka dalam berpemilu. Mereka melihat pemilu lalu 2019 itu penuh kebencian ya. Mereka lihat ke orang tuanya, tetangganya, tante, om dan kakek neneknya itu penuh banget dengan kebencian. Kalau yang sempat ngerasain 2014 juga ngerasain hal yang sama. Nah, anak-anak muda sekarang tuh nggak suka sama pemilu yang modelnya penuh dengan makian, merendahkan dan segala macam. Mereka nggak suka. Anak-anak muda cenderung lebih suka diinspirasi. Mereka mencari sosok role model gitu ya, panutan dan segala macam. Dan masalahnya adalah ketika mereka sudah kecantol dengan sosok yang mereka sukai gitu, atau mereka idam-idamkan kayak calon pacar yang mereka idolakan gitu, maka seringkali akhirnya kebablasan, tidak mau lagi mencari informasi yang terkait dengan idolanya itu secara objektif. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya ada informasi yang buruk gitu yang memperlihatkan bahwa idolanya ini sebenarnya kelihatan buruk, dia nggak mau terima gitu, atau bahkan mencari-cari justifikasi gitu ya. Nah ini yang membuat kemudian mereka jadi rentan terhadap hoax, tetapi hoaxnya itu di level yang kesekian setelah melewati proses pemilihan mana yang mau diidolakan gitu. Nah kalau kemudian kita bicara mengenai substansi, sebagian memang iya fokus pada substansi, tetapi sebagian lagi lebih banyak fokus pada hal-hal yang sifatnya terkait dengan keidolaannya.
Jadi hal-hal yang menariknya, hal-hal yang asyiknya, hal-hal yang funnya. Terus kalau misalnya pun bicara mengenai substansi, lebih banyak bicara tidak pada perdebatan atau diskursusnya, tapi lebih pada ya udah, aku sukanya sama yang ini gitu. Apapun yang dia lakukan, apapun substansi yang dia sodorkan, aku setuju aja gitu ya. Tapi tidak lagi kemudian menelaah secara kritis, tidak lagi kemudian melihat dalam ruang yang lebih besar, dalam ruang yang lebih besar sebenarnya kebijakan-kebijakan yang orang yang diidolakan ini masuk akal atau tidak, melukai kelompok tertentu atau tidak, mencederai demokrasi atau tidak, itu udah dilupain gitu. Jadi karena sudah melalui prosesnya itu, Mbak, jadinya agak-agak sedikit seringkali menanggalkan substansi. Lalu bagaimana Bu caranya agar anak muda ini menjadi pemilih yang cerdas? Bagaimana cara mengedukasinya, Bu? Kalau kita bicara mengenai ini pemilu ya, gitu. Jadi kadang-kadang kita suka gegap gempita dalam pemilu, habis pemilu terus kemudian kita lupa gitu bahwa demokrasi masih berjalan. Kita masih tetap warga negara, kita masih punya hak, dan kita juga masih bisa menuntut gitu hak-hak kita dipenuhi. Dan kita juga masih punya kewajiban untuk berpartisipasi secara politik gitu ya. Anak-anak muda perlu memahami bahwa walaupun kita sekarang lagi hype banget dan udah dengan pemilu, mohon diingat bahwa semua proses demokratisasi dan demokrasi di luar pemilu itu sangat berdampak pada pemilunya sendiri. Gitu. Kemudian jadi aku ngajaknya adalah teman-teman muda ngelihat proses-proses menjelang pemilu ini apa aja yang terjadi sehingga mempengaruhi proses pemilunya yang sekarang ada. Terus kemudian aku juga pengen mengajak anak-anak muda untuk menyadari bahwa bagaimana kita menjalankan pemilu yang sekarang ini dan kemudian hasilnya itu akan sangat berdampak pada demokrasi kita pasca pemilu. Gitu. Karena ini masa-masa krusial banget kan. Ini akan menentukan banget apakah kita akan semakin menjauh dari demokrasi atau kita berusaha malah akan mendekat dengan ke demokrasi. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk melihat dan benar-benar berusaha menilik sebenarnya apa sih yang benar-benar terjadi selama 10-20 tahun terakhir. Apakah memang ini area yang apakah memang ini pergerakan yang kita ingin teruskan trajektorinya atau kita mau pindah jalur gitu, lebih ke arah yang memang lebih berfokus pada kebutuhan kita sebagai warga negara. Boleh banget untuk jatuh cinta setengah mati sama kandidat idamannya, boleh banget kok. Tetapi jangan membuat kita jadi buta. Itu penting banget. Tetap selalu kritisi apa yang mereka katakan, baik pada saat debat, di luar debat, pada saat kampanye, di sosmed, kritisi itu semua. Kenapa? Karena kita mau milihnya benar-benar yang terbaik. Kita mau milihnya benar-benar yang menjamin mereka benar-benar memperjuangkan kebutuhan warga negara. Jangan sampai akibat kita sekarang buta cintanya, nanti pas udah kepilih ataupun tidak kepilih, cara kita merespon segala sesuatu yang mereka lakukan itu jadi cara yang tidak sehat dan malah bisa berdampak secara negatif kepada demokrasi. Itu sih Mbak, jadi gak apa-apa kok jatuh cinta, tapi benar-benar tetap selalu kritisi. Harus rasional ya Bu ya. Harus rasional. Karena pemilih muda ini punya porsi paling besar Ibu nanti di pemilu 2024 ini. Dan mundur atau tidaknya demokrasi ya pemilih muda ini yang menentukan, kira-kira begitu. Gitu. Jadi saran saya ya karena sebagai penentu pemilu ini, teman-teman anak-anak muda, yuk mulai ngelihatnya jangan cuma sekedar pemilu ini, tapi jangka panjang nih apa sih kalau nanti teman-teman udah di usia 20 sekianan atau 30-an pengennya kehidupannya kayak gimana, dan lihat deh matching nggak sama apa yang ditunjukin sama kandidat-kandidat ini. Kandidat yang mana yang paling matching untuk bisa menjamin visinya teman-teman gitu terjadi. Baik, wah menarik sekali ini Bu, banyak insight-insight yang saya dan mungkin teman pemilih juga mendapatkan dari perbincangan kita pada hari ini. Baik. Satu lagi ya Mbak ya. Baik Ibu, silakan. Aku juga mau ngingetin gitu bahwa kadang-kadang kita juga perlu ngelihatnya lebih dari sekedar si kandidatnya aja. Kadang-kadang kita perlu ngelihatnya adalah teman-temannya siapa gitu ya. Circle-nya ya Bu ya. Circle-nya dong gitu. Circle-nya siapa gitu. Kita perlu ngelihat
latar belakangnya tentu saja kalau itu sudah pasti ya. Tapi mereka temenannya sama siapa? Berpihaknya selama ini sama siapa? Di dalam berbagai macam kasus mereka itu memperjuangkan apa? Itu kita perlu lihat. Karena yang ngaku pro rakyat gitu justru bisa jadi sebaliknya ternyata dalam implementasi tidak pro rakyat gitu misalnya. Terus lihat juga pas mereka ada di pemerintahan di berbagai macam level gitu, mereka punya raport merah nggak di bidang HAM gitu misalnya. Mereka punya ada nggak upaya-upaya yang pernah menunjukkan mereka berusaha untuk menekan suara orang, tidak mengizinkan orang punya pandangan yang berbeda misalnya. Teman-temannya ada yang korup nggak? Ada yang menormalisasi nepotisme nggak gitu ya? Ada yang menormalisasi kolusi nggak? Yang itu penting juga buat kita lihat, karena kalau misalnya mereka ngebiarin aja teman-temannya kayak gitu, ya apa kita cukup percaya gitu untuk punya harapan bahwa ketika mereka memimpin, mereka akan memastikan orang-orang di bawahnya nih pemerintah tidak korup, tidak melanggar HAM, tidak nepo gitu ya. Itu penting banget buat kita lihat juga circle-nya. Baik Ibu. Teman pemilih jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPU RI, dan Ibu Anita Wahid. Baik Ibu, di segmen terakhir ini apa kira-kira pesan untuk teman pemilih Ibu? Oke, jadi teman pemilih kan masih punya waktu kurang lebih 19 hari, 20 hari ya, sekitar itu gitu ya, untuk benar-benar memantapkan siapa yang mau dipilih. Saya mau ngingetin teman-teman pemilih untuk juga nggak cuma masalah presiden yang gegap gempita, tapi kita juga punya orang-orang yang perlu kita pilih yang bagus-bagus untuk ada di parlemen. Karena ini juga salah satu aspek yang sangat penting buat demokrasi kita. Orang-orang yang ada di parlemen itu adalah orang-orang yang akan mewakili kita. Mereka yang akan meloloskan siapa-siapa yang akan menduduki pimpinan lembaga-lembaga negara. Mereka juga yang akan meloloskan berbagai macam hukum, undang-undang, dan revisi undang-undang. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita tahu siapa aja sih orang-orang yang tersedia dan bisa kita pilih, latar belakangnya seperti apa, karena kita mau mastiin mereka mewakili kita. Lalu kemudian saya juga mau ingetin sama teman-teman. Teman-teman perlu ingat, teman pemilih perlu ingat, pada saat memilih, melakukan pencoblosan, saat itu sebenarnya teman pemilih itu punya kontrak sama yang dipilih. Yaitu kontraknya adalah bahwa teman pemilih itu menuntut mereka, meminta mereka untuk mewakili teman pemilih di dalam pemerintahan dan di parlemen. Artinya apa? Artinya setelah pemilu nanti teman pemilih juga berhak untuk mengkritisi mereka, berhak untuk menyatakan pendapat kepada mereka untuk mewakilkan suaranya teman-teman semuanya. Jadi benar-benar hargai suaranya teman pemilih, pilih yang benar-benar sesuai dengan hati nurani, benar-benar walaupun jatuh cinta setengah mati, tetap kritisi, karena yang kita inginkan itu bukan cuma sekedar siapa yang menang, tetapi bagaimana negara kita dan bagaimana demokrasi kita di masa depan. Baik, terima kasih Bu Anita sudah meluangkan waktu dan sharing fruitful insight ya Bu ya di studio podcast KPU RI, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Jangan lupa datang dan gunakan hak pilih di hari Rabu 14 Februari 2024. Saya Nona Evita, host podcast KPU RI undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa, terima kasih Ibu Anita.